Hai hai hai, masih bersama aku Anai di Teman Manifestasi Channel. Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian favoritkan. Ya, paling kalian sayangi, paling kalian tunggu-tunggu penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, balik lagi ya, kayaknya ada beberapa hal yang aku ingin tegaskan mengenai tentang tanda-tanda nih. Mohon maaf nih kalau misalnya agak belibet lagi ya, cancel delete. Nah, kenapa sih teman-teman masih menunggu tanda-tanda? Ya, kalau misalnya teman-teman tahu konsepnya kan, apapun yang ada di 3 dimensi ini, di realita kita ini kan sebenarnya ini realitas sekunder. Kalau misalnya realitas sekunder, ngapain kamu masih tunggu-tunggu? Ya, kalau misalnya ya, kamu mengalami suatu masalah percintaan, masalah keuangan, masalah ya. Terus kamu ngelihatnya masalah itu yang kamu pancarkan tuh masalah. Ya, yang seharusnya apa? Kalau ini masalahnya, apa yang aku inginkan? Kalau aku sudah tahu apa yang aku inginkan, aku harus fokus pada solusi. Ya, contohnya apa? Masalah kamu contohnya apa? Belum balikan lagi sama mantan. Ini adalah kasus yang paling banyak ya selama aku ngajar. Ya, pengen balikan lagi sama mantannya atau pasangannya tidak perhatian. Kamu udah tahu kan masalah kamu apa? Masalah kamu itu adalah belum balik lagi sama mantan. Berarti yang harus kamu fokuskan, ya, kamu udah tahu tuh apa yang tidak kamu inginkan. Berarti apa yang kamu inginkan? Pengen balikan lagi sama mantan dan pengen diperhatikan. Oke, berarti solusinya apa? Dari situ kamu sudah bisa bikin afirmasi kan? Afirmasinya apa? Aku sudah balikan lagi sama mantan. Bener gak? Kan ini kita ngomongin tentang law of assumption, ngomongin tentang law of attraction. You have to think as if you already have whatever it is that you want. Ya kan? Jadi kamu benar-benar harus fokus bahwa kamu memang sudah balikan lagi sama mantan kamu. Dengan apa cara untuk memfokuskan energi kamu yang terpancar ke alam semesta, kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan adalah dengan afirmasi yang direpetisi atau diulang-ulangi ya, baik itu ditulis, baik itu dibayangkan atau visualisasi atau imajinasi, atau misalnya dirasakan, atau misalnya dibaca dalam hati, dalam benak ya, atau misalnya dibaca secara lantang. Itu boleh, terserah ya. Kasih waktu 10 menit ya. Udah gitu apa? Selesai. Kalau misalnya udah selesai, oke, ini selesai ya, aku serahkan semua ini kepada Allah, semua ini kepada Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana detailnya dia bakal balik lagi sama aku, tapi aku percaya tentang manifestasiku ini ya. Aku percaya kepada kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan akan mengabulkan semua doa-doaku. Kalau misalnya kita udah tahu Tuhan itu selalu mengabulkan ya. If Allah is your everything, if God is your everything, why you worry? Kenapa kamu khawatir? Ya, jadi ngobrolin tadi tentang tandanya apa sih kalau misalnya manifestasi kita akan terwujud? Kamu gak worry ya, ketika kamu memikirkan yang kamu inginkan sudah dapat, terus kamu gak worry, confident ya, confident, pede gitu, yakin, pede gitu ya. Kalau misalnya kamu confident, when you know something, you don't look for signs to validate it ya, untuk memvalidasi. You just know it, and then you might not see the sign, but you still know you are confident about it being the truth ya. Jadi kamu benar-benar harus bisa fokus bahwa ini adalah realita aku nih ya, fakta ini nih yang aku inginkan sudah terjadi nih ya, walaupun tidak ada pergerakan, walaupun 3D masih begitu-begitu aja, enggak ya, aku udah dapetin ini. Karena kalau misalnya kamu masih fokusnya dia belum WA kamu, dia belum balikan lagi sama kamu, dia masih bak bibu, kamu berangkat dari apa yang kamu lihat di realita. Artinya apa? Kamu memancarkan atau energi kamu tuh aktif, dia belum balik lagi sama kamu. Kamu berafirmasi 10 menit, sisanya 23 jam belum balik kah, dia begini kah, dia begitu kah, dia gimana sih yang dibaca alam semesta? Ya, kata alam semesta teh, kamu tuh kan yang kamu pancarin dia belum balik. Masa aku harus memancarkan atau menyelaraskan kamu udah balik? Kamu aja fokusnya begitu. Kalau bisa diomongin kayaknya gitu. Ya, jadi balik lagi, aku selalu bilang energi kamu itu gak bisa dibohongin. Fokus kamu kemana ya, fokus kamu berangkat dari mana ya, dari 3D. This knowing usually comes from your past ya, comes from your old story
dari yang sudah basi. Masih begini masih begini ya, karena di alam semesta ini semuanya dibuat seimbang sama Tuhan ya, dibuat seimbang sama Allah. Yang positif, yang negatif itu akan selalu terwujud tuh ya. Kalau misalnya kamu memancarkan yang paling dominan itu yang negatif, ya nggak mungkin kamu jadi positif ya, kecuali kamu bener-bener enggak, yang negatif sudah hilang, aku nggak mau fokus. Udah sesimpel kamu fokus ya ke yang positif dan kamu tidak goyah di sana, walaupun misalnya baru sebentar tapi kamu tidak goyah, itu cepat. Karena aku selalu bilang sama kamu ya, aku selalu bilang waktu di live, kalau misalnya kamu bisa berpikir 17 detik saja tanpa goyah, tanpa kok bisa begini sih ya, kenapa sih gini-gini amat hidup aku ya, if you can think not against it ya, kalau kamu berpikir lurus ya, berpikir tidak berpikir sebaliknya lah bahasanya gitu ya. Kamu tidak berpikir kapan ya, di mana ya, kok masih begini ya, worry, takut, bla 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 bla. Kalau misalnya kamu bisa lurus, dapat no, dapat no, dapat ya, kamu bener-bener enggak memfokuskan yang sedang terjadi di 3D. Biar aja 3D mau kayak gimana, yang kamu fokuskan, kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan ketika kamu memikirkan apapun itu yang kamu inginkan ya. Kalau misalnya kamu bisa kayak gitu, itu bisa cepat. Makanya kenapa aku nggak heran buat teman-teman yang baru join live aku ya, dan dia bisa fokus dan dia tidak berpikir sebaliknya ya, dan dia santai aja, itu cepat manifestasinya ya, itu cepat ya. Dan kalau misalnya kamu juga percaya sama Tuhan, why you worry ya. Kalau misalnya kamu percaya sama kemampuan Tuhan, kamu setelah beres berafirmasi ya, setelah beres berscripting, bervisualisasi, kamu serahkan sama Tuhan, kamu serahkan sama Allah, dan kamu percaya sama kemampuan Allah, kenapa kamu ragu, kenapa kamu takut, kenapa kamu worry, kok begini ya, kok masih begini ya, gimana sih ya. Contoh nih analoginya ya, lagi-lagi ini lagi gak apa-apa ya. Kamu dari Jakarta mau ke Bandung ya, yang kamu fokuskan misalkan Jakarta itu adalah 3D atau realita kamu saat ini, tapi kamu pengen ke Bandung ya. Aku di Jakarta, ya aku di Jakarta. Kamu tuh maunya kemana? Ke Bandung? Iya, udah, aku pergi ke Bandung ya. Di perjalanan dari Jakarta ke Bandung, ya udah kan berjalan ya, jangan di tengah jalan misalkan baru di Cikampek, aku masih di Cikampek, aku di Jakarta, balik deh ke Jakarta ya. Lanjutin dong ya, semuanya itu pasti bergerak ya. Semakin kamu bisa mengarahkan pikiran kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan, kamu sudah pergi ke Bandung ya, terus kamu nggak balik lagi ke Jakarta, disitulah manifestasi kamu cepat ya gitu. Dengan adanya kita juga menghubungkan diri kita sama Tuhan ya kan. Mungkin kalau muslim kan kita banyak bertasbih ya, berzikir, atau misalnya beristighfar, bersolawat, itu kan membesarkan energi. Ini kan kita ngomongin energi ya, nggak ada yang harus begini harus begitu, tidak boleh begini tidak boleh begitu. Gimana kemampuan kamu untuk menyelaraskan diri kamu sama diri kamu sendiri dan Tuhan, disitulah manifestasi itu sebenarnya ya gitu. Karena apapun yang kamu katakan pada otak kamu, ya otak kamu akan menganggap itu benar, baik atau buruknya. Makanya kalau misalnya kamu pengen ke Bandung, ngapain kamu mikir terus di Jakarta? Ya iyalah, kamu di Jakarta terus, kapan kamu ke Bandungnya kalau mikir terus di Jakarta? Ya, pinter, cantik, ganteng gitu ya. I hope this video help you. Okay, see you in the next video. Bye.